wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rengat Barat, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMK Negeri 1 Rengat Barat, dan yang kami hormati tim Ikatan Dakwah Indragiri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMK Negeri 1 Rengat Barat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan kesamaan dari dunia. Anak-anak sekalian, acara hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dalam rangka acara edukasi dan motivasi sinergi ilmu dan dakwah dalam rangka safari dakwah solidaritas kemanusiaan oleh tim IKADI. Ceramah hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Syekh Muhammad Al-Huli yang berasal dari Mesir, dengan tema meninggikan etika dakwah kepada orang tua dan guru. Kepada Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum? Kita pakai bahasa apa hari ini? Pakai bahasa Arab. Saya kasih dua pilihan ya. Kita pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Gimana? Kita pakai bahasa Inggris kita deh. Ya, biar dari hati ke hati. Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelas berapa ya hadir hari ini? Ada 10? Dan Coba angkatan. Masya Allah, 10. Kelas 11? Kelas 12? Masya Allah, sebentar lagi lulus ya, kelas 12. Masya Allah. Baik. Kata
Indonesia. Kok saya lancar berbahasa Indonesia? Maka saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Fakir Muhammad Al-Kuwali dari Mesir, lahir besar di Mesir. Alhamdulillah sudah 6 tahun di Indonesia. 6 tahun dakwah di Indonesia, domisili Tangerang Selatan. Istri saya orang Indonesia juga. Alhamdulillah selama berdakwah di sini pernah kami kunjungi beberapa daerah. Pernah Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan alhamdulillah sekarang di Riau. Mudah-mudahan lancar insyaallah. Selain dakwah yang offline juga, kami ada beberapa dakwah online. Teman-teman bisa akses tinggal ketik di YouTube atau di IG Syekh Muhammad Al-Kuwali, langsung muncul. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini saya datang ke Indragiri dalam kegiatan safari dakwah yang topiknya adalah Palestina, teman-teman. Ketika saya diundang untuk datang ke sini, saya langsung terima, saya langsung datang. Kenapa? Karena Palestina itu adalah prioritas utama umat Islam. Ya, Palestina itu bukan hanya sekedar negara yang dijajah. Ya, kalau sekedar negara yang dijajah, maka seluruh dunia itu, hampir semua negara itu pernah merasakan yang namanya penjajahan. Baik, kita di Indonesia dijajah oleh kalau di Mesir, tempat kelahiran saya itu, ada yang tahu dijajah oleh siapa? Ada yang tahu? Inggris, ya betul. Bahkan Amerika Serikat, teman-teman, yang sekarang merupakan negara terkuat di dunia, itu pernah dijajah juga sebenarnya, pernah dijajah oleh Inggris juga. Tapi soal Palestina itu bukan hanya sekedar negara yang dijajah. Palestina itu tanah suci yang diambil, tanah suci yang dijajah, teman-teman. Kita umat Islam punya berapa kan? Kita umat Islam punya berapa tanah suci, teman-teman? 2 atau 3? Berapa kira-kira? 2 atau 3? Wah, betul 3. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis di Palestina. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila 3 mawdi'." Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga tempat. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis di Palestina. Kita di Indonesia alhamdulillah merdeka tahun 45, dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu siapa? Palestina. Mufti Palestina waktu itu datang teman-teman ke Indonesia dan menawarkan bantuan ini. Apa yang saya bantu? Saya bantu. Tetapi 3 tahun setelah Palestina, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Bukan hanya dijajah, teman-teman, tetapi Masjid Al-Aqsa, Masjid Qudsi yang di sana itu orang Palestina diusir dari masjid itu. Kalau coba bayangkan, antum mau sholat di masjid, kemudian diusir dari masjidnya sendiri. Itu yang terjadi di sana hampir setiap hari. Baik teman-teman, apa yang kita bisa lakukan untuk Palestina? Kira-kira bagaimana caranya kita bisa membantu Palestina? Yang pertama itu, teman-teman, doa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala beri, teman-teman, senjata damai. Itu doa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berdoa ketika kita merasa ada kesulitan. Ya, misalnya teman-teman yang di kelas 12 sekarang, ya. Biasanya di ini teman-teman agak bingung dengan masa depan. Apa saya akan kuliah atau tidak kuliah, saya akan kerja atau gimana. Biasanya ada rasa kebingungan, ya, di kelas ke-12 biasanya. Itu solusinya adalah doa. Segala rasa sulit, setiap rasa sulit yang antum rasakan itu solusinya adalah doa. Doanya kapan saja boleh. Doa itu tidak bersyarat, teman-teman. Ya, tidak harus dalam keadaan wudhu misalnya. Doa itu boleh dalam keadaan tidak wudhu. Doa itu tidak harus di masjid, teman-teman. Doa
itu bisa di motor menuju sekolah, bisa doa. Doa itu tidak harus pakai bahasa Arab ya, selama di luar sholat tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasamu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan bahasa, Allah Subhanahu Wa Taala memahami semua hajat dan permintaan kita ini. Makanya solusinya adalah doa. Antum merasa gelisah, ada masalah di sekolah, ada masalah dalam ujian, ada masalah dengan keluarga, itu solusinya adalah doa. Doa, kira-kira kapan doa? Doa itu yang paling baik, yang paling mustajab, doa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah itu doa yang mustajab teman-teman. Nah, kira-kira jujur ya, saya tanya teman-teman jawab dengan jujur. Teman-teman konsisten salat 5 waktu. Ada yang senyum-senyum ya, masih bolong-bolongnya. Ini teman-teman, selain manfaat sholat yang luar biasa, kita antara azan dan iqamah kita bisa berdoa dan sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya mau kaya. Ya Allah, saya mau kuliah di kampus itu. Ya Allah, saya mau menikah misalnya. Boleh juga, tidak apa-apa. Ya Allah, saya mau hidup nyaman. Ya Allah, saya mau hidup tenang. Itu solusinya kalau ada masalah apapun. Dan selain itu, jangan lupa juga mendoakan saudara kita di Palestina antara azan dan iqamah. Ya, bisa jadi di antara kita ini ada orang soleh yang doanya mustajab, yang berkat doanya ini Allah Subhanahu Wa Taala meringankan beban saudara kita di Palestina. Baik teman-teman, kita ini barusan bahas sholat ya. Kira-kira ada yang tahu nggak qobliyah, ba'diyah itu berapa di setiap sholat? Saya ingin tanya dan kasih hadiah. Jadi pertanyaan ya, berhadiah. Hadiahnya apa kira-kira? Mau hadiahnya apa teman-teman? Foto sama saya. Ya, pokoknya ada hadiah sama yang berharga. Saya kasih satu pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan langsung. Ini kan ada ibadah fardu ya, sholat 5 waktu, dan ada yang namanya qobliyah, qobliyah, ba'diyah itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya. Tahu apa qobliyah, ba'diyah di setiap sholat? Misalnya zuhur qobliyahnya berapa rakaat, ba'diyahnya berapa rakaat, asar qobliyahnya berapa rakaat, ba'diyahnya berapa rakaat, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Yang tahu angkat tangan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Pertanyaannya berhadiah. Nanti teman-teman menyesal ya. Baik, ada yang angkat tangan di sini. Sini. Kali ya. Bapak Bobi. Ada? Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nura, perkenalkan nama saya Kalia, biasanya kita Kalia, saya dari kelas 12 TKJ. Izin bertanya. Baik, ini ada sholat fardu ya. Sebutkan qobliyah, ba'diyah di setiap sholat. Kalau ada ya, karena ada beberapa sholat yang tidak ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Berapa rakaat? Kalau maaf yang saya misalkan jawaban kalian yang salah. Sholat qobliyah itu sebelum zuhur, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. 2 rakaat. Setiap umumnya sholat sunnah itu 2 rakaat qobliyah. Baik, zuhur qobliyahnya berapa rakaat, ba'diyahnya berapa rakaat? Qobliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Asar ba'diyahnya 2 rakaat. Ba'diyah dan qobliyahnya 2 rakaat juga. Maghrib? Maghrib 2 rakaat juga. Ba'diyahnya juga. Ba'diyah 2 rakaat. Qobliyah 2 rakaat. Isya 2 rakaat qobliyahnya. Isya ba'diyahnya 2 rakaat juga. Subuh 2 rakaat qobliyahnya. Subuh 2 rakaat ba'diyahnya. Baik, jawabannya kurang
Cuman saya sangat menghargai dia bisa datang berani untuk menjawab. Ini saya sangat menghargai itu. Kenapa? Karena untuk belajar itu harus berani, sangat harus berani. Guru saya di Mesir mengatakan ada dua jenis orang yang tidak bisa belajar. Kira-kira kita termasuk nggak dua jenis orang itu? Yang pertama yang terlalu malu untuk belajar, ya, jadi tidak bisa interaksi di kelas. Yang kedua yang terlalu sombong untuk belajar, jadi tidak bisa dikasih masukan. Namanya siapa? Iya Ustaz. Baik, saya sangat menghargai itu karena kita foto bersama ya, oke? Tapi untuk hadiahnya kita coba untuk teman-teman yang lain ada yang bisa jawab ya. Ini bisa ada yang tahu teman-teman bisa angkat tangan dari cowok. Tidak setiap sholat ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya teman-teman. Ada sholat yang ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ada yang tidak ada sama sekali. Ada yang ada qobliyahnya saja, ada yang ada ba'diyahnya saja. Ada yang bisa jawab angkat tangan. Ini ada hadiahnya teman-teman. Baik, sepertinya saya harus semangati teman-teman ya. Ini hadiahnya. Siapa yang kira-kira? Teman-teman yang tahu, masa ada satu yang bisa jawab. Ayo, bismillah, angkat tangan. Coba saja. Salah tidak apa-apa. Yang penting coba. Yang penting berani. Ada yang laki-laki. Ayo. Jawaban. Ayo cepat. Yang perempuan. Aduh. Ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta pertanyaan dari 12 TKP. Jadi Qobliyah dan Ba'diyah itu subuh. Qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah subuh Ba'diyah. Untuk zuhur 4 rakaat Qobliyahnya, 2 rakaat Ba'diyahnya. Asar 2 rakaat. Asar Qobliyah tidak ada, Ba'diyahnya 2 rakaat tidak ada. Maghrib tergantung mazhab, Ba'diyahnya 2 rakaat. Isya Qobliyah 2 rakaat, Ba'diyahnya 2 rakaat. Baik, ada yang mau menjawab? Kita coba dengar jawabannya dulu ya. Siapa yang mendekati jawaban yang benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya itu ada subuh, ba'diyahnya tidak ada, qobliyahnya 2 rakaat. Zuhur ba'diyahnya tidak ada, qobliyahnya ada 2 rakaat. Lalu itu asar ada ba'diyahnya, asar tidak ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya. Maghrib itu ba'diyahnya ada, tapi qobliyahnya tidak ada, 2 rakaat. Isya 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat qobliyah. Baik, bismillah. Yani jawabannya ada yang benar dan ada yang salah ya. Dan sama dulu namanya siapa? Baik, jawabannya ada yang benar dan ada yang salah. Makanya 100.000 ini kita bagi dua ya.
Baik teman-teman, baik untuk soal kopiah tadi ya, zuhur teman-teman, kopiahnya 4 rakaat, baik, tadiahnya 2 rakaat. Asal tidak ada kopiah dan tidak ada tadiyah. Maghrib tadiyahnya 2 rakaat, isya tadiyahnya 2 rakaat, subuh kopiahnya 2 rakaat. Ya, tidak harus ada kopiah dan tidak harus ada tadiyah ya teman-teman. Itu tergantung perintah dan arahan dari Rasulullah SAW. Tetapi ada juga yang namanya sunnah muakkadah dan sunnah ghairul muakkadah. Jadi kadang-kadang jumlahnya itu berbeda ya. Tapi yang umum yang disepakati oleh Rasulullah yang saya sebutkan itu 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, asar tidak ada, maghrib ba'diyah 2 rakaat, isya ba'diyah 2 rakaat, subuh qobliyah 2 rakaat. Kadang-kadang berbeda jumlahnya sedikit, tetapi ini yang disepakati oleh Rasulullah. Baik, teman-teman, kenapa kira-kira saya bahas sholat? Kira-kira apa pentingnya kita bahas sholat hari ini? Teman-teman, saya pernah di posisi teman-teman dan pernah merasakan yang namanya ya agak berat melaksanakan sholatnya. Jujur saja, kadang-kadang begitu kan? Betul, agak berat melaksanakan sholatnya. Kita dengar azan, tetapi agak berat melaksanakan sholat. Saya pernah merasakan seperti itu teman-teman, dan itu ada solusinya. Saya pernah dengar satu nasihat dari guru saya. Nasihat ini bikin saya konsisten sholat, menjaga sholat setiap hari sampai hari ini. Nasihat yang luar biasa teman-teman. Kata guru saya, kalau kita ada angka 1 ya, terus kita tambahkan 0, itu jumlahnya jadi berapa? 10, betul kan? Baik, kita tambahkan 0 lagi, jumlahnya jadi berapa? 100. Tambahkan 0 lagi? 1000. Tambahkan 0 lagi? 10.000. Kata guru saya, sholat itu ibarat angka 1. Dan amalan baik apapun yang lain ibarat 0. Kalau ada sholat berarti ada angka 1. Maka amalan baik yang lain itu bermanfaat dan dapat pahalanya. Saya kasih contoh. Kita sholat ada angka 1. Kita sedekah tambahkan 0 berarti 10. Nilai kita tinggi. Kita sholat ada angka 1. Kita tambahkan 20. Kita misalnya sedekah dan kita berbuat baik kepada orang tua berarti 100. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada angka 1 ini, 0 ditambahkan 0 jadi berapa? Ya 0. Ditambahkan 0 lagi? 0 ditambahkan 0 lagi? 0. Jadi kata guru saya, kalau mau dapat manfaat dari amalan baik yang kita lakukan, jaga sholat. Karena ini angka 1. Ini yang akan memberi arti, memberi manfaat kepada kita dari semua amalan baik yang kita lakukan. Saya kadang-kadang ketemu beberapa siswa yang akhlaknya baik, orangnya tidak melakukan banyak kesalahan, tapi dia jarang sholat sebenarnya. Maka saya katakan, antum punya banyak 0, tapi jumlahnya tetap 0. Mana angka 1 supaya 0-nya berharga? Ya, jadi jaga sholat supaya akhlakmu yang baik ini ada pahalanya, supaya akhlakmu yang baik ini dapat manfaatnya insyaallah. Makanya ini sholat teman-teman, pentingnya sholat. Kita melaksanakan sholat setiap hari. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat itu adalah sholat. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir, apa hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban? Itu sholat teman-teman. Sebelum ditanya pakai jilbab atau tidak, akan ditanya sudah sholat atau tidak. Sebelum ditanya sudah sedekah atau tidak, akan ditanya sudah sholat atau tidak. Sebelum ditanya sudah belajar atau tidak, sudah ikut sekolah atau tidak, sudah berbuat baik kepada orang tua atau tidak, akan ditanya sudah sholat atau tidak. Nomor 1 sholat. Nomor 1. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang Muslim. Itu sholat 5 waktu. Angkat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita 5 kali sehari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah pertemuan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam azan mulai dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu artinya apa? Allah
Maha besar. Ini disengaja kalimatnya, bukan sembarangan kalimat. Allah lebih besar dari aktivitas yang kita lakukan. Maka ketika kita dengar azan, kita lagi sekolah misalnya, atau kita lagi rebahan di rumah, makanya kita dengar azan dan kita langsung lihat kalimatnya. Allah lebih besar dari apa yang kita lakukan. Allah lebih besar dari makanan. Allah lebih besar dari belajar. Allah lebih besar dari bekerja. Allah lebih besar dari aktivitas apapun yang kita lakukan. Maka tolong tinggalkan apa yang Anda lakukan dan tunaikan ibadah salat. Ini yang saya mau sampaikan teman-teman. Selain itu, salat itu bikin kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bikin doa kita mustajab. Kadang-kadang kita ini punya banyak impian ya, mau kuliah di tempat tertentu, mau menjadi kaya, mau menikah dengan orang baik. Itu semuanya solusinya adalah doa. Tapi kalau kita mau doa, minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Teman-teman yang cowok masih semangat enggak? Semangat? Yang cewek semangat? Baik, bismillah. Kita kasih satu pertanyaan lagi, mau? Tapi kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Mau nggak? Tapi suaranya agak kurang semangat gitu. Baik, sahabat Rasulullah SAW itu adalah teman-teman Rasulullah ya. Sahabat itu artinya teman kan. Sahabat Rasulullah itu ada 100.000 lebih ya, banyak sekali jumlah sahabat Rasulullah, 100.000 lebih. Saya ingin teman-teman sebutkan 7 nama sahabat Rasulullah SAW. Ada 100.000 ya, saya tidak minta 100, saya tidak minta 50, tidak minta 10, minta 7 saja. Kira-kira ada yang bisa jawab? Sebutkan 7 nama sahabat Rasulullah SAW. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang cowok ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Dan cewek? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Anwati dari kelas 11 PKL. Sekarang saya akan menjawab hal dari saya. Dulu sahabat Nabi yang saya tahu. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Utsman bin Affan. 3, Ali bin Abi Thalib. 4, Umar bin Khattab. 5, Bilal bin Rabah. 6, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Yang dua terakhir itu Pak. Aku cuma paling Masya Allah, ini sebentar lagi lebih tinggi dari saya. Masya Allah. Baik, sekali lagi teman-teman, ini jawabannya benar dan berani. Maka insya Allah saya berharap insya Allah masa depannya sangat bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Karena dia punya sifat yang sangat bagus, yaitu tidak malu untuk menjawab. Seandainya tadi dia tidak bisa menjawab, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah sama sekali. Kalaupun dia tidak bisa menjawab tadi, tetap saya kasih hadiah. Ya, kenapa? Karena berani untuk menjawab. Dan ini sifat yang harus berada di setiap situasi. Selain itu, saya sangat senang kalau saya tanya nama sahabat Rasulullah SAW dan ada yang bisa menjawab. Tahu kenapa senang? Karena kalau saya tanya nama artis Korea, pasti banyak yang bisa menjawab. Nah, betul tidak? Makanya sahabat Rasulullah ada yang bisa menjawab, langsung saya senang. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu orangnya sangat penting. Peran sahabat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat luar biasa. Kita sadar atau tidak sadar, peran sahabat Rasulullah luar biasa dalam kehidupan kita. Semua hadis yang saya sampaikan hari ini itu saya dapat dari mana? Dari guru. Guru dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya dapat dari mana? Dari gurunya. Dan seterusnya sampai sahabat Rasulullah SAW dapat dari Rasulullah SAW. Makanya mereka sahabat Rasulullah ini yang mengajarkan kita ilmu agama. Mereka yang mengajarkan kita cara sholat. Mereka yang mengajarkan kita cara wudhu. Mereka yang mengajarkan kita hadis. Mereka yang mengajarkan kita ilmu Al-Quran. Makanya luar biasa. Minimal kita hafal namanya saja, ya. Belum lagi sirahnya, hidupnya seperti apa, dan lain-lainnya. Minimal kita hafal namanya saja. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita bahas sholat. Bismillah. Mudah-mudahan teman-teman konsisten melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu teman-teman, di akhir kajian hari ini saya ingin sampaikan satu pesan tentang Palestina, teman-teman. Di sini, di sekitar sekolah ini, kira-kira apa barang yang paling berharga? Coba kita bayangkan bersama. Apa barang yang paling berharga di sini? Apa ya? HP atau mobil? Mungkin ada mobil yang parkir di luar, itu barang berharga. Atau motor misalnya. Atau mungkin ada yang bawa emas, ya. Itu barang yang paling berharga di sini. Tahu nggak apa barang yang paling berharga di Palestina sekarang? Ini air. Ini barang yang paling berharga di Gaza sekarang. Lebih berharga dari mobil, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari motor, lebih berharga dari HP. Kenapa? Karena susah ditemukan. Di sana susah sekali ada air minum, teman-teman. Di sana orang Gaza itu gara-gara perang, mereka itu di subuh hari niat untuk puasa. Kalau di waktu maghrib tidak ketemu air, mereka lanjut puasa hari selanjutnya. Itu keseharian anak-anak dan dewasa di Palestina. Coba bayangkan ada anak yang kehausan, tapi tidak ada air. Orang tuanya tidak bisa beri air, orang tuanya pun kehausan gara-gara perang, teman-teman. Makanya ini tugas kita sebagai umat Islam untuk membantu saudara
Kira-kira kita bakal jawab apa kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaramu di Palestina kehausan, apa yang Anda sediakan untuk saudara? Apa jawaban kita kira-kira? Ayo kita siapkan jawaban dari sekarang. Ya Allah, saya doakan mereka. Ya Allah, saya bantu mereka dengan harta saya. Ya Allah, saya mengedukasi orang-orang yang di sekitar saya tentang Palestina. Makanya teman-teman, saya ada 3 pesan, 3 hal yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina. Ini untuk adik-adik maupun untuk Dewan Guru yang terhormat. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah mendoakan saudara kita di Palestina. Jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Siapa yang tidak bisa berdoa? Seluruh orang bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Yang penting hatinya ikhlas. Jadi hal pertama itu adalah mendoakan saudara kita di Palestina. Yang kedua adalah membantu saudara kita dengan harta kita. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang kita salurkan dalam keadaan kurang mampu. Itu sedekah yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Sedekah yang paling baik itu yang kita salurkan dalam keadaan sehat, masih bisa jalan kaki, tidak butuh kursi roda. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang kita salurkan dalam keadaan takut menjadi miskin. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang kita salurkan dalam keadaan mau menjadi kaya. Kata Rasulullah, 4 kondisi. Di 4 kondisi ini sedekah yang paling baik. Yang pertama dalam keadaan kurang mampu, yang kedua dalam keadaan sehat, karena ada orang yang nunggu sakit dulu baru sedekah, ya. Yang ketiga dalam keadaan takut menjadi miskin, ya, uangnya kurang cukup misalnya, takut menjadi miskin. Yang ketiga dalam keadaan mau menjadi kaya. Jadi ini pesan yang kedua itu membantu saudara kita di Palestina dengan harta kita. Pesan yang ketiga itu adalah jangan bosan berbicara tentang Palestina. Teman-teman punya sosmed gak? Punya? Ini tugas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita fasilitas HP dan sosmed. Ayo kita share foto dan video tentang Palestina. Ini tugas kita supaya orang-orang tidak bosan membahas Palestina. Sekarang di sosmed sudah jarang ada yang bahas Palestina lagi. Kenapa? Padahal perangnya belum selesai. Perangnya masih ada sampaikan itu. Sampai hari ini masih ada rumah warga Palestina yang dibom. Sampai hari ini masih ada warga Palestina yang dibunuh. Tetapi sudah tidak ada yang bahas Palestina lagi. Ini tugas kita mengingatkan orang tentang Palestina. Misalnya kita di kelas mengingatkan siswa tentang Palestina. Kita bersama teman-teman mengingatkan teman-teman kita tentang Palestina. Ini tugas kita. Maka 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah mendoakan saudara kita di Palestina. Yang kedua membantu dengan harta. Yang ketiga itu selalu membahas Palestina bersama siswa, bersama keluarga, bersama teman-teman yang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf ya jika ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bersama untuk Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك
wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Syekh Muhammad Al-Furi atas nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita ingat. Yang pertama itu mengenai sholat, ya. Jadi angka 1 itu adalah sholat. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak melaksanakan sholat, maka amal yang lain bagaimana? Anak-anak sekalian juga tidak ingin mendapat nilai 0. Nah, jadi karena kita di sekolah juga tidak ingin mendapat angka 0, kita akan berusaha meraih angka 1. Mudah-mudahan nanti anak-anak tidak akan melupakan sholat. Kemudian yang kedua yang disampaikan untuk saudara kita yang di Palestina, ini adalah doa, ya. Kita senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yang berjuang sampai saat ini. Kemudian tidak lupa kita membantu saudara kita dengan harta yang kita miliki. Ada 4 tadi, ya, keadaan yang kita baik, ya, untuk sedekah itu. Ada yang masih ingat, nak? Dalam keadaan apa saja? Sehat. Kemudian tidak mampu. Kemudian takut miskin dan untuk jadi kaya. Jadi mudah-mudahan pada pagi hari ini kita sudah bisa menyiapkan dana atau sedekah terbaik dari kita semua untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Baik, acara selanjutnya adalah penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang akan dipandu oleh Ibu Desmawati beserta siswa OSIS. Baik, Bu Desma. Cuma berbagi bertiga tuh buat lanjut itu sini dulu orang kotak minum yang mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara di Palestina dan menjadi amal bagi kita semua. Dana ini yang kita kumpulkan pada pagi hari ini akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui tim IKD. Nah, jadi nanti kita akan menyerahkan dana yang didapat pada pagi hari ini kepada Ikatan Dakwah Indragiri. Besok dulu sama undang. Oh baik, NMI ada yang akan disampaikan oleh tim IKD dakwah Ikatan Dakwah Indragiri. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati, mencari ilmu, bisa berkumpul bersama keluarga. Sangat berbeda dengan saudara kita yang di Palestina. Baik, setelah tadi kita mendengarkan kajian dari Syekh Muhammad Al-Huli dan kita juga sudah menjalankan kotak untuk memberikan donasi terbaiknya yang mungkin juga sudah diumumkan oleh guru kepada adik-adik semua. Kami dari IKD Inhu dan juga Yayasan Duta Amal Nusantara sangat berterima kasih dengan bersedianya SMK Negeri 1 Matarba yang sudah menyediakan tempat untuk kita beragenda di sini. Kemudian sedikit tambahan informasi mengenai program kita, mengenai donasi kita ini. Mungkin nanti setelah penggalangan donasi ini selesai, kami dari tim IKD atau Yayasan Duta Amal Nusantara memohon kembali kepada saudara-saudara, adik-adik majelis guru yang tetap ingin menambah donasinya. Kita akan pertinggalkan amplop dan nanti boleh dibawa pulang, diisi kembali. Setelah terkumpul mungkin kita bisa ambil. Dan untuk donasi itu kita tidak membebankan berapa nominalnya, itu lebih keikhlasan kepada teman-teman semua dan boleh disampaikan kepada orang tua bahwa kalau memang sedang ada program penggalangan donasi di sekolah untuk saudara kita di Palestina. Jadi harapan kita semoga niat baik ini bisa kita lakukan walaupun terkadang kita berpikir kita masih butuh, kita masih kekurangan, tapi disitulah sekarang kita diuji untuk bisa berbagi. Karena pada dasarnya bukan mereka yang butuh kita, bukan Palestina yang butuh kita, tetapi kita yang butuh mereka. Karena sedekah itu sendiri yang akan menolong kita nanti, bukan mereka yang membutuhkan kita sekarang. Apapun amal baik yang kita lakukan, itulah yang akan kembali kepada kita. Kita sedekah 10.000, kita sedekah 100.000, itu bukan buat mereka nantinya, tapi untuk kita sendiri nanti di akhirat. Jadi bayangkan, apapun yang kita lakukan itu akan kita dapat kembali nanti, bukan secara langsung di dunia seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang mungkin saya jelaskan untuk bisa nanti teman-teman, adik-adik, majelis guru dan semuanya dapat membantu dan memaksimalkan program kita. Insya Allah berikutnya kalau memang kita ada agenda kegiatan, kita akan coba diskusi sama pihak sekolah lagi untuk hadir di sekolah memberikan edukasi, kajian, dan program-program lainnya. Mungkin dari kami IKD Inhu dan Duta Amal Nusantara mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu majelis guru dan kepada adik-adik semua. Semoga kita sehat selalu dan masalah saudara kita di Palestina cepat selesai. Tidak lagi mereka mengalami derita yang sampai hari ini bukan semakin redup, hanya informasi dan beritanya saja yang redup. Tapi kalau kondisi mereka sangat memprihatinkan. Jadi kita minta semuanya sebagai muslim, di saat sholat-sholat kita atau di waktu-waktu kita berdoa, jangan lupa kita mendoakan saudara kita di Palestina. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan atas waktunya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk dana yang terkumpul pada pagi hari ini yaitu berjumlah Rp1.800.000. Terima kasih kepada anak dan kepada ibu guru yang sudah menyumbangkan donasi yang terbaik pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan donasi kepada Syekh Muhammad Al-Huli dan tim IKD yang akan diserahkan oleh
Bapak Herwindo Rozi Eskom. Kepada Bapak kami persilahkan. Betul. Sarjana komputer magister. Eskom sarjana komputer, Mkom magister. Kuliah sekali lagi jadi profesor. Sebelum saya serahkan di atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih pada kita semua dan izin Bapak Kepala Sekolah beberapa hari ini masih belum bisa hadir karena perjalanan dinas Pekanbaru pagi tadi melapor ke saya untuk kembali tidak hadir karena masih terjebak kemacetan di perjalanan. Posisi terakhir pagi tadi ada di Swansea, belum sampai Ternet. Sekali lagi terima kasih. Aduh, di sini. Acara kita selanjutnya adalah foto bersama dengan Syekh Muhammad Al-Suli dan tim Kujati. Bapak Ibu Guru nanti dilanjutkan dengan foto bersama dengan siswa-siswi semuanya ya. Dulu pernah ada